Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Di sini Bapak akan membahas mengenai bab B untuk mata pelajaran PS berkaitan dengan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, di samping sudah kalian lihat, di sini ada PowerPoint. Awalnya kita akan melihat peta persebaran masyarakat Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti kita tahu, agama pertama yang ada di Indonesia itu merupakan agama Hindu-Buddha. Tapi sebelum agama Hindu-Buddha muncul di Indonesia, kita sudah masyarakat Indonesia itu mengenal yang namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dinamisme? Animisme adalah percaya terhadap roh-roh halus. Semacam benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib itu dipercaya mempunyai kekuatan. Dan banyak pada masyarakat Indonesia zaman dulu, sebelum Hindu-Buddha masuk, itu mereka menyembah benda-benda gaib tersebut. Mungkin di era modern sekarang itu masih ada. Nah, kalau kita lihat di sini ada peta Indonesia. Ada tulisannya letak geografis Indonesia yang strategis menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi suatu tempat yang sangat gampang untuk dimasuki oleh bangsa-bangsa Eropa ataupun Timur Tengah? Karena kita lihat dari peta jalur perdagangan. Kebanyakan orang-orang pada masa itu, mereka berdagang antara orang-orang Eropa atau dari timur, entah India, mereka berdagang dengan orang-orang dari daratan Cina. Mereka orang-orang Timur Tengah itu mencari bahan-bahan kain yang sangat terkenal di Cina. Kita tahu, kain yang sangat terkenal di Cina adalah kain sutra, dan itu hanya dibuat di daerah Cina. Makanya mereka berdagang melewati jalur laut. Ketika mereka melewati jalur laut, mereka otomatis harus melewati Indonesia. Di Indonesia sendiri, pintu gerbang untuk menuju ke daerah Cina atau pintu keluar itu ada di Selat Malaka. Di mana itu Selat Malaka? Kalau Selat Malaka kita lihat itu ada di Sumatera dan Semenanjung Malaya atau Malaysia Barat. Di setelah terdapat selat yang istilahnya itu menjadi penghubung antara dunia timur dengan orang-orang dari Cina. Nah, kemudian kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada beberapa teori yang diajukan oleh para ahli berkaitan dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Total ada 5 teori. Seperti kita lihat, ada teori Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra itu merupakan kasta dari kepercayaan agama Hindu. Kasta masih ingat kan? Yaitu istilahnya pembagian status sosial masyarakat. Dalam agama Hindu itu mengenal 4 kasta terbesar. Kasta pertama adalah Brahmana, itu untuk para pendeta. Kasta kedua Ksatria, untuk para bangsawan atau raja. Kasta ketiga Waisa, untuk para pedagang. Dan kasta keempat adalah Sudra, untuk para budak. Nah, dalam 4 kasta itu, para ahli mengajukan mengenai penyebaran agama Hindu-Buddha dimasukkan dalam teori Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, dan ditambah dengan teori arus balik. Seperti apa teori Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, dan arus balik? Kita lihat slide berikutnya. Di sini ada pertama teori Waisa. Apa teori Waisa? Teori Waisa ini juga dikemukakan oleh N.J. Krom, seorang peneliti arkeologi. Dia menyebutkan atau menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Kita tahu tadi kasta Waisa adalah kasta para pedagang. Jadi para pedagang ini membawa kepercayaan agama asli dari India, yaitu agama Hindu. Kemudian mereka menyeberang ke Indonesia, berdagang di Indonesia. Sambil berdagang, mereka juga menyebarkan agama Hindu atau kepercayaan mereka. Nah, bagaimana mereka sambil berdagang? Apakah cuma berdagang saja? Tidak. Mereka yang bermukim di Indonesia selain berdagang bahkan juga ada hubungan yang lebih sensitif lagi seperti hubungan pernikahan dengan penduduk setempat. Jadi melalui hubungan ini selain berdagang, mereka juga istilahnya menjalin hubungan pernikahan. Akhirnya dari hubungan pernikahan ini mereka dapat memperkenalkan kebudayaan India asli, kebudayaan Hindu. Kemudian lanjut ke teori kedua, teori Ksatria. Di sini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Pembawanya adalah para ksatria India. Kenapa bisa para ksatria itu membawa kepercayaan agama Hindu sampai ke Indonesia? Ini berdasarkan F.D.K. Bose.
ketika terjadi peperangan di India, jadi istilahnya tuh kita tahu di India adalah berbentuk kerajaan, sesama kerajaan pasti saling berperang. Ketika terjadi peperangan, kemudian masyarakat di India, istilahnya kerajaan yang kalah dalam perang, itu melarikan diri. Mereka tidak bakal menempati wilayah yang sama dengan kerajaan yang menang perang tadi. Nah, ketika mereka melarikan diri, mereka sampai ke Nusantara. Itu sebutan Indonesia pada masa itu. Jadi ketika mereka sampai di Nusantara, mereka membentuk koloni sendiri. Kemudian di situ mereka mulai menyebarkan kepercayaan yang ada di India. Jadi semacam pelarian, mereka lari, mereka sampai ke Indonesia. Di situ mereka membentuk koloni atau perkampungan. Kemudian mereka mulai menyebarkan kepercayaan agama Hindu. Tapi teori dari FDK Bos mengenai teori kesatria ini istilahnya tuh masih belum pasti benar atau tidaknya, karena belum ada bukti tertulis mengenai penyebaran agama Hindu Buddha dari para ksatria atau dari dalam kerajaan yang kalah perang sampai ke Indonesia. Kemudian ketiga adalah teori Brahmana. Brahmana dalam agama Hindu dikenal sebagai para pendeta. Tahu kan para pendeta? Nah, teori Brahmana ini secara sederhana menyatakan bahwa para pendeta menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Kenapa bisa? Kita lihat. Dulu Indonesia masih berbentuk seperti kerajaan kecil. Ya, seperti kecamatan atau istilahnya kabupaten, kecil wilayahnya. Nah, penguasa di situ, mereka ingin mengenal istilahnya tuh kepercayaan baru yang ada di India. Makanya penguasa atau pemimpin dari kelompok tersebut memanggil para pendeta dari atau Brahmana dari India untuk berkunjung ke Nusantara atau wilayah mereka untuk mengajarkan agama Hindu. Nah, di situ ketika pemimpin sebuah kelompok mulai masuk agama Hindu, otomatis anak buahnya, pasukannya, mereka juga harus ikut sesuai dengan kepercayaan pemimpin mereka. Dari situlah agama Hindu itu menyebar ke Nusantara. Tapi di sini ada kelemahannya juga teori Brahmana nih. Kenapa? Dalam kepercayaan para pendeta atau Brahmana di India, orang-orang Brahmana atau pendeta itu dilarang keluar dari wilayah mereka. Dilarang istilahnya tuh dilarang keluar pulau dari India. Jadi mereka tidak boleh keluar. Itu kepercayaan mereka. Makanya teori Brahmana ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian ketiga adalah teori Sudra. Nah, teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Leer. Jadi Van Leer ini berpendapat bahwa orang-orang Sudra atau para budak, mereka pergi dari wilayah asli mereka India untuk sampai ke Nusantara. Kenapa mereka pergi? Biasanya mereka pergi untuk mencari penghidupan yang lebih baik lagi. Ketika di India mereka hanya sebagai budak, istilahnya ya hidup serabutan, perekonomian gak jelas. Akhirnya mereka pergi ke Nusantara untuk mencari istilahnya tuh penghidupan yang lebih baik lagi. Ya, kalau kita lihat sih seperti TKI atau istilahnya orang-orang yang ingin pergi ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, ini dikemukakan oleh Van Leer. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori arus balik. Ini dikemukakan juga oleh FDK Bos, sama seperti teori kesatria tadi. Di sini disebutkan teori arus balik, pembawanya adalah orang-orang Indonesia yang belajar ke India. Teori arus balik, tahu kan? Arus balik. Jadi misalnya orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, mereka ingin belajar ke India, entah belajar atau berdagang dengan orang-orang di India. Kemudian ketika mereka sampai di India, mereka mulai istilahnya tuh bergaul dengan orang-orang yang beragama kepercayaan Hindu. Nah, ketika mereka kembali ke Indonesia, kepercayaan yang dibawa dari India tadi disebarkan oleh orang-orang yang baru kembali dari India tadi untuk menyebarkannya ke Indonesia pula. Jadi semacam bolak-balik. Orang Indonesia pergi ke India, di India mulai istilahnya tuh dia mengenal kepercayaan Hindu, kemudian kembali ke Indonesia lagi, kepercayaan yang dibawa dari India disebarkan di Indonesia. Seperti itu. Ini mengenai teori penyebaran agama Hindu Buddha. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Kerajaan Hindu Buddha di
Indonesia. Kita tahu di sini ada yang Bapak jelaskan akan cuma 7 kerajaan saja. Sebenarnya kalau kita bicara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada banyak. Tapi kita akan bicara mengenai 7 kerajaan terbesar Hindu-Buddha di Indonesia. Ada Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Sriwijaya, Kediri, Singasari, Majapahit. Nah, seiring pesatnya pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan bercorak Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan dan sungai. Jadi kerajaan pertama pada masa itu yang beraliran Hindu-Buddha itu kebanyakan berada di pelabuhan atau istilahnya itu sekitar pinggir-pinggir sungai. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Biasanya kan kalau kita tahu pelabuhan itulah tempat transit para pedagang-pedagang asing. Jadi para pedagang asing datang ke pelabuhan, mereka pasti tidak langsung pergi ke tempat lain, tapi mereka akan transit entah 1 bulan atau 2 bulan. Di situ mereka akan istilahnya berasimilasi atau istilahnya tuh menyebarkan ya kepercayaan yang mereka anut dari tempat asal mereka kepada orang pribumi. Jadi di situ masyarakat pribumi mulai tertarik dengan kepercayaan mereka, kemudian mereka mulai mengenal kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, biasanya di pelabuhan ini kota yang sering mendapatkan ya perekonomiannya baik itu di pelabuhan. Karena di situ keluar masuk perdagangan ada di situ. Makanya ketika sebuah kota pelabuhan ini semakin maju, kemudian kota ini akan membentuk sebuah kerajaan koloni sendiri. Makanya di sini beberapa kerajaan terbesar di Indonesia itu kebanyakan di pinggir sungai atau di pelabuhan-pelabuhan. Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri itu juga merupakan kerajaan-kerajaan terbesar yang berada di pinggir, istilahnya pinggir pulau, di pinggir-pinggir pelabuhan. Nah, kita lihat kerajaan pertama, yaitu kerajaan Kutai. Nah, kalau nanti kalian ada pertanyaan, kerajaan pertama tertua di Indonesia itu apa? Kerajaan Kutai. Ini berdasarkan bukti sejarah, di mana kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama dan kerajaan ini bercorak Hindu pada masa itu. Kita lihat di sini ada Pulau Kalimantan, berarti kerajaan Kutai berada di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, di dekat Sungai Muara Kaman. Di situ ada sebuah kerajaan yang pada masa itu masih kecil, dekat pelabuhan, namanya adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu Bapak tulis di PowerPoint ada Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Raja pertama kerajaan Kutai itu adalah Kudungga. Kemudian Kudungga digantikan oleh Aswawarman dan digantikan lagi oleh Mulawarman. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, siapa raja pertama kerajaan Kutai? Jawabannya adalah Kudungga. Tapi kenapa ketika Kudungga sudah wafat, yang digantikan Aswawarman, namanya diganti? Kudungga ini adalah nama zaman dulu. Artinya pada masa itu Raja Kudungga belum mengenal kepercayaan Hindu. Kemudian anaknya yang bernama Aswawarman mulai mengenal kepercayaan agama Hindu. Makanya ada gelar Warman di situ. Aswawarman. Aswawarman ini disebut juga dengan Wangsakerta atau pembentuk keluarga dinasti, terutama dinasti agama Hindu di Kalimantan. Raja terbesar dari kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Di sini kita lihat Mulawarman, kalau di buku paket bisa kalian baca. Di Mulawarman disebut juga dengan sebutan Dewa Matahari atau Ansuman. Nah, peninggalan kerajaan Kutai ada beberapa, yaitu peninggalkan 7 yupa. Lihat di gambar di PowerPoint. Yupa itu seperti tugu, tiang batu, di mana di dalam batu ini sudah tertulis semacam ada tulisan-tulisan yang dipahat. Itu kalau kita tahu prasasti, berhuruf Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, kalian tahu bahasa Sanskerta itu dari mana? Dan huruf Palawa itu dari mana? Ternyata bahasa Sanskerta dan huruf Palawa ini merupakan kebudayaan dari India. Jadi kita tahu bahwa di kerajaan Kutai sudah bercampur kebudayaan India. Nah, yupa ini berbeda dengan prasasti. Kalau yupa seperti tiang batu, jadi saya berdiri tegak. Kalau prasasti kalian tahu kan, seperti sebuah batu besar kemudian diukir. Yupa ini dulu berfungsi sebagai tempat untuk mengikat hewan kurban.
Jadi kalau ada hewan kurban, entah sapi, kambing, mereka mau disembelih untuk acara perayaan agama, itu mereka akan diikat dulu di tiang yupa ini. Nah,